Minasan ohayo gozaimasu, kembali lagi di Agam Anime Upcoming Anime. Di video kali ini akan membahas mengenai Upcoming Anime Fall 2023 yang akan tayang dan direkomendasikan untuk ditonton versi Agam Anime. Ada anime yang telah tayang part 1-nya di bulan April ataupun Spring 2023 ini, yang mana part 2-nya akan tayang pada Anime Fall di tahun 2023 ini, yaitu Dead Mount Dead Play. Tentunya sudah menonton part 1 dari Dead Mount Dead Play ini akan penasaran dengan lanjutan ceritanya. Bagi yang belum nonton, mungkin akan diceritakan sedikit bahwasanya anime ini menceritakan mengenai Shinomiya Polka yang merupakan anak dari seorang pebisnis yang banyak saingannya dan berhasil dibunuh. Namun Shinomiya ini tidak sepenuhnya mati, hanya saja jiwanya berpindah ke tubuh boneka hiu, sedang yang ada di tubuhnya adalah Corpse God, seorang monster yang memiliki kemampuan Necromancer. Jika kebanyakan anime sekarang itu main karakternya mati di dunia nyata, kemudian bereinkarnasi di dunia hayalan, sedangkan ini adalah sebaliknya. Main karakternya adalah monster di dunia hayalan yang mati dan bereinkarnasi di dunia modern saat ini, yang banyak dinamakan anime ini sebagai reverse isekai. Tentunya dengan plot, cerita, dan karakter yang menarik ini, banyak penggemar anime menunggu kelanjutan anime Dead Mount Dead Play ini. Ada anime Saihate no Paladin Tetsusabi no Yama no O. Anime Saihate no Paladin no Yama no O ini merupakan season kedua dari anime Saihate no Paladin yang telah tayang season pertamanya pada bulan Oktober 2021. Yang mana pada season satunya memiliki rating yang kurang bagus disebabkan animasinya. Padahal jika kita baca manganya dan light novelnya, anime Saihate no Paladin ini memiliki cerita yang bagus untuk manga isekai, yang mana manga ataupun anime isekai ini sudah menjadi mainstream. Namun cerita yang disuguhkan oleh Saihate no Paladin ini menarik dan mencolok dibandingkan seri anime isekai lainnya. Sedikit cerita, anime Saihate no Paladin mengisahkan seseorang yang bernama William yang merupakan manusia yang telah mati di dunia nyata dan terlahir kembali menjadi seorang yang akan mengemban tugas menjadi seorang paladin yang akan membimbing manusia untuk melawan kejahatan. Uniknya si William ini terlahir tidak langsung kuat, tetapi dari bayi. Dan ketika bayi, si William ini dirawat oleh 3 ras yang unik, yaitu mumi, prajurit tengkorak, dan roh penyihir. Anime ini untuk season keduanya direkomendasikan untuk ditonton karena memiliki cerita yang unik dan tidak ada unsur haram ala-ala isekai mainstream. Yang berharap untuk animasinya lebih baik dibandingkan di season pertamanya, yang mana season kedua dari anime ini akan digarap oleh studio yang berbeda dengan season pertamanya. Anime Saihate no Paladin pada season pertamanya juga menjadi banyak perbincangan karena memiliki cerita yang bagus namun disuguhkan dengan animasi yang biasa saja. Walau sebagian fans anime yang ada setuju dengan animasi season pertamanya karena anime ini bergenre fantasi sehingga animasi yang tidak terlalu HD lebih baik. Namun kita tunggu saja di season keduanya nanti dengan studio yang berbeda. Di urutan 10 ada anime Tate no Yusa Nariagari season ketiga. Anime Tate no Yusa ini yang direncanakan rilis di summer 2023 harus mengundurkan jadwal tayangnya menjadi fall 2023, sama seperti di season-season sebelumnya. Di season ketiga kali ini, Tate no Yusa akan masuk dalam rebuilding arc, di mana Nofumi setelah mengalahkan Kyo kembali ke dunia asalnya di negeri Merilock, yang kemudian Nofumi memutuskan untuk mencari semua budak demi-human untuk tinggal di daerahnya. Untuk mendapatkan budak demi-human, Nofumi pun menuju ke penjual budak langganannya dan mendapatkan saran untuk mengikuti Kolosium Bawah Tanah. Di Kolosium Bawah Tanah ini, Nofumi dan para pengikutnya berjuang untuk melepaskan budak demi-human yang diperjualbelikan di pasar gelap tersebut. Anime Tate no Yusa season ketiga ini direkomendasikan untuk ditonton karena menarik disimak kelanjutan cerita dari pahlawan perisai dalam menghadapi diskriminasi dan menyelamatkan dunianya dari kehancuran. Dan juga di season ketiga ini berharap ceritanya tidak dipercepat seperti di season kedua yang banyak panel-panel di manganya diringkas sehingga membuat cerita menjadi terlalu singkat dan padat, yang mana sangat disayangkan jika cerita bagus namun yang dianimasikan beberapa panel saja, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mengejar jam tayang saja. Selanjutnya ada anime Mahotsuka no Yome season kedua part kedua.
Anime lanjutan dari part satunya pada season keduanya ini banyak dinantikan oleh penggemar anime dikarenakan setelah tayang perdana pada tahun 2017 lalu baru muncul lagi di tahun 2023 ini yang ternyata season 2-nya terbagi menjadi dua part, di mana part pertama untuk season keduanya telah selesai tayang pada Juni 2023 ini yang kemudian berlanjut di part keduanya di Fall 2023. Bagi yang belum tahu, Matsuka no Yome itu menceritakan mengenai Chise yang sudah putus asa dalam hidupnya yang kemudian menjual dirinya ke tempat lelang. Di tempat lelang inilah Elias yang merupakan seorang penyihir dari ras humanoid dan Fae, yang mana Fae di sini memiliki artian sebagai makhluk astral yang memiliki bentuk manusia dan juga binatang. Singkat cerita, karena Elias melihat bakat pada Chise, dia pun membelinya dengan harga tinggi untuk dijadikan muridnya dan menjadikannya seorang penyihir. Namun ternyata hubungan mereka lebih dari sekedar murid dan juga guru. Alasan anime ini banyak diminati oleh para penggemar anime adalah karena memiliki plot yang menarik dan juga unik, yang menggabungkan drama dan romans antar dua makhluk yang berbeda ras, lalu diselipi cerita mengenai sihir, mitologi, serta juga karakter pada anime ini, terutama karakter Elias, merupakan seorang makhluk sihir. Namun menariknya, Elias ini mencoba memahami emosi manusia dan belajar tentang hubungan antara manusia dan juga makhluk gaib ataupun makhluk astral. Selanjutnya ada anime Kage no Jutsuryokusha ni Naritakute season kedua atau banyak dikenal dengan nama Eminence in Shadow. Anime yang akan memasuki season keduanya ini di Anime Fall 2023 akan melanjutkan cerita mengenai Chit yang berperan sebagai Shadow untuk mengawasi para Shadow Garden yang bergerak sendiri-sendiri. Di season kedua ini akan masuk ke dalam arc kota tanpa hukum yang diperintahkan oleh 3 kekuatan yaitu Queen of Blood, Fox, dan juga Tyrant. Anime Eminence of Shadow ini merupakan salah satu anime isekai yang memiliki plot menarik dengan karakter yang mengingatkan kita pada Tatsuya dari Mahokoko yang menyembunyikan kemampuannya demi kebaikan, dan juga Lelouch dari Code Geass. Kita nantikan season kedua dari anime Eminence of Shadow ataupun Kage no Jutsuryokusha ni Naritakute pada anime Fall 2023 ini. Di rekomendasi ketujuh ada anime yang diadaptasi dari manga dan juga diambil dari light novel yaitu Kusuria no Hitorigoto. Anime ini yang rencananya akan digarap oleh studio OLM dan Toho Animation ini memiliki plot yang menarik, serta jika dikombinasikan dengan animasi dari studio OLM dan Toho Animation ini akan membuat anime ini menjadi salah satu kandidat anime terbaik di Fall 2023 ini. Singkat cerita, anime yang berlatar di Kekaisaran Cina ini menceritakan mengenai seorang budak atau pembantu di istilah Indonesianya yang ternyata adalah seorang yang jenius di bidang obat-obatan yang bernama Mau Mau. Mau Mau yang sebelumnya adalah seorang ahli kimia ini diculik dan dijual untuk bekerja di istana kerajaan dan melayani para bangsawan di sana, atau lebih banyak dikenal dengan nama Salir. Menariknya, anime ini walau bergenre drama, namun tidak ada adegan haram di dalamnya, namun lebih banyak mengisahkan mengenai misteri, pengetahuan, politik, dan sedikit komedi. Kesimpulan dari anime Kusuria Hitorigoto ini memiliki cerita yang menggabungkan elemen fantasi, misteri, dan politik dalam dunia istana yang kompleks. Cerita ini juga menyoroti perkembangan karakter dari si Mau Mau ini saat dia berusaha memahami kebenaran di balik intrik-intrik yang berbahaya dan menjaga integritasnya di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan tipu daya. Rekomendasi upcoming anime Fall 2023 selanjutnya yaitu ada anime Rakna Crimson. Anime yang judulnya merupakan main karakter pada anime ini yaitu Rakna dan Crimson banyak ditunggu oleh para penggemar anime karena memiliki plot yang seru dan menarik, di mana anime ini menceritakan mengenai seorang pemburu naga yaitu Rakna yang bertekad untuk membunuh para naga karena ketika kecil Rakna dan anggota keluarganya diserang oleh naga, sehingga Rakna bertekad untuk memburu semua naga karena rasa dendam di dalam hatinya. Walaupun memiliki tekad dan keinginan balas dendam yang kuat, Rakna tidak memiliki kekuatan layaknya para pemburu naga lain. Namun suatu ketika Rakna dihadapkan pada situasi hidup atau mati karena hendak menolong temannya yang juga merupakan seorang pemburu naga yang hebat. Di situasi kritis itulah Rakna memperoleh ingatan tentang masa depan dari dirinya di masa depan dan memperoleh kekuatan yang luar biasa.
Kemudian seiring berjalannya waktu, Rakna bertemu Crimson yang juga merupakan temannya di masa depan. Crimson ini juga merupakan Winged Dragon King ataupun Raja Naga sebelumnya yang kemudian bekerja sama bersama Rakna untuk membunuh dan melenyapkan semua naga. Anime Rakna Crimson ini banyak dinantikan oleh para penggemar anime di tanah air khususnya. Karena salah satunya manga Rakna Crimson ini sudah banyak beredar di toko buku tanah air, serta juga memiliki plot dan karakter yang menarik, sehingga banyak yang menantikan manga ini diadaptasikan ke animenya. Rekomendasi kelima untuk upcoming anime fall 2023 itu ada anime Sousou no Frieren. Anime ini merupakan anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, yang mana manganya merupakan manga yang memenangkan penghargaan Manga Taisho Award tahun 2021 yang mampu mengalahkan Spy X Family dan juga Oshinoko dari segi panelis, gambar, teks cerita, dan hikmah yang dapat diambil. Yang biasanya manga yang mendapatkan penghargaan akan meledak di animenya seperti Chainsaw Man, Attack on Titan, Dr. Stone, dan anime baru terkenal lainnya. Terlepas itu semua, penyuguhan plot, karakter, dan teks cerita pada manga dari Sousou no Frieren ini memang menarik dan ringan untuk dibaca, terutama penyuguhan panelis yang epik di manganya. Sinopsis dari anime Sousou no Frieren ini menceritakan mengenai sosok penyihir yang berupa dari ras elf yang dapat hidup abadi, yaitu Frieren, yang telah menyaksikan perubahan dunia dan mulai mempertanyakan dan lelah akan hidup abadinya yang terus-menerus melihat temannya mati sedangkan dia terus hidup. Suatu ketika, Frieren bertemu dengan seorang petualang bunda bernama Fern yang merupakan seorang anak yatim piatu dan diasuh oleh temannya yaitu Heather dan juga Stark yang merupakan murid dari temannya yaitu Aizen. Mereka berdua yaitu Stark dan Fern itu memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dari Frieren, terutama Fern yang menjalani hidup dengan penuh semangat, berpetualang dan mengejar impian-impian yang dia inginkan. Melihat semangat Fern pun menjadi terinspirasi dan akhirnya memutuskan untuk berpetualang dan mengangkat Fern menjadi muridnya. Pertemuan Frieren dengan Fern serta Stark inilah yang menarik karena menggambarkan pertemuan antara dua generasi yang berbeda pandangan hidupnya dan bagaimana mereka tiga saling memahami dalam perjalanan petualangan mereka dan juga mencari arti sejati dari hidup yang abadi. Selanjutnya ada Dr. Stone New World Part kedua, di mana Dr. Stone New World Part kedua ini merupakan lanjutan dari part pertamanya yang telah tayang pada April 2023 ini. Anime Dr. Stone New World ini hampir mirip dengan seri AOT yang akan pergi ke benua baru. Nah, di part satunya ini diketahui MC karakter ini yaitu Senku akan membuat kapal yang akan digunakan untuk berlayar dengan tujuan untuk mengetahui sosok misterius yaitu Wyman, yang mana diceritakan Wyman ini mengetahui sejarah masa lalu kenapa wabah batu itu bisa terjadi. Dengan hal tersebut tentunya membuat para fans penasaran dengan kelanjutan anime Dr. Stone New World atau Dr. Stone season ketiga ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menunggu untuk part keduanya yang rencananya akan tayang pada anime fall 2023 ini. Di rekomendasi ketiga ada anime Captain Tsubasa 2018 season kedua Junior Youth Hand. Anime Captain Tsubasa remake pada tahun 2018 telah memasuki season keduanya, yaitu masuk ke dalam arc kejuaraan dunia sepak bola junior, yang mana season pertama dari Captain Tsubasa remake ini berakhir pada arc kejuaraan nasional SMP, yaitu Nankatsu versus Toho dengan keduanya keluar sebagai juara. Anime Captain Tsubasa remake ini rencananya akan mengikuti alur manganya, yang mana akan berbeda dari seri anime Captain Tsubasa yang telah rilis sebelumnya, mulai dari penamaan klub, uniform, sampai dengan karakter yang akan muncul nantinya. Dan perbedaan tersebut akan mulai terlihat mulai dari season kedua sampai selanjutnya. Captain Tsubasa season kedua Junior Youth Hand ini direkomendasikan ditonton. Tentunya selain karena memiliki plot yang mengikuti alur manganya, juga dari segi kualitas animasi yang lebih baik. Karena Captain Tsubasa ini merupakan salah satu anime yang sudah lama tayang namun masih eksis hingga sekarang. Mulai dari game hingga franchise Captain Tsubasa ini banyak diminati oleh penggemar anime yang menyukai sepak bola di seluruh dunia, di mana anime Captain Tsubasa ini pertama kali tayang pada tahun 1983 dan jika dihitung sampai dengan tahun 2023 ini sudah 40 tahun anime dan franchise Captain Tsubasa ini eksis.
Rekomendasi selanjutnya ada Tokyo Revengers Tenji Kohen yang merupakan season ketiga dari anime Tokyo Revengers. Anime Tokyo Revengers yang pertama kali tayang pada tahun 2021 untuk season pertamanya ini banyak diminati oleh para penggemar anime. Kenapa? Tentunya karena plot yang tidak biasa serta juga tema yang diangkat menarik untuk disimak. Di mana anime Tokyo Revengers ini menggabungkan pertarungan geng namun diselipi kemampuan supranatural yaitu time traveler, yang mana hal tersebut menarik untuk ditonton. Di Tokyo Revengers Tenji Kohen ini merupakan cerita dari arc Tenjiku, yang mana diketahui setelah melawan geng Valhalla dan geng Mobius, Takemichi dan kawan-kawan akan menghadapi konflik baru melawan geng yang berkuasa di daerah Tenjiku yaitu Yokohama Tenjiku. Pada arc ini juga mengungkapkan beberapa latar belakang karakter yang lebih dalam, termasuk cerita konflik di dalamnya, di mana konflik tersebut tidak hanya mengenai soal kekuatan fisik, tetapi juga mengenai persahabatan, loyalitas, dan perjuangan melawan masa lalu yang kelam. Selama arc Tenjiku nanti, cerita juga akan menggali lebih dalam hubungan antara Takemichi dan juga anggota Tokyo Manji Gang, serta pengaruhnya terhadap peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang mana ini adalah salah satu arc yang penting dalam perkembangan cerita dari Tokyo Revengers yang akan membawa dampak besar pada alur cerita secara keseluruhan. Kemudian di rekomendasi pertama, upcoming anime fall 2023 yang wajib ditonton itu ada Spy X Family season kedua. Anime yang langsung menjadi trending ketika season pertamanya tayang pada tahun 2022 ini menarik mata para penggemar anime. Di samping ceritanya yang unik untuk sebuah cerita anime atau manga, juga ditambahi dengan karakter yang sangat menonjol serta animasi yang baik, sehingga orang-orang tahu bahwa ini adalah Spy X Family tanpa perlu menonton animenya. Diketahui anime ini memiliki cerita seputar keluarga, tepatnya yang berpura-pura menjadi keluarga, yaitu Lloyd yang berperan sebagai ayah yang ternyata adalah seorang mata-mata dan mengadopsi seorang anak yang bernama Anya dan juga memiliki kemampuan spiritual, serta Yor yang seorang pembunuh bayaran yang secara tidak sengaja bertemu Lloyd yang masing-masing menyembunyikan identitas mereka. Di Spy X Family season kedua ini akan mengisahkan cerita seputar Cruise Adventure Arc, di mana Yor yang juga dikenal sebagai Thorn Princess menerima tugas untuk melindungi klien dan putra klien dari sekelompok pembunuh di atas kapal pesiar bernama Princess Lorelei. Masalahnya, Lloyd dan Anya juga memenangkan tiket untuk naik ke kapal yang sama, sehingga Yor harus melindungi kliennya sekaligus menyembunyikan identitas aslinya dari Lloyd dan Anya. Tentunya bagi para penggemar anime Spy X Family ini sudah banyak menunggu season keduanya, karena sudah 6 bulan sejak part kedua season pertamanya berakhir, di mana para penggemar Spy X Family sudah tidak sabar dengan lanjutan ceritanya yang menggabungkan banyak unsur di dalam cerita Spy X Family seperti komedi, aksi, dan emosional pada masing-masing karakter. Oleh karenanya, mari kita tunggu saja anime Spy X Family season 2 ini yang rencananya akan tayang pada fall 2023 ini. Demikian video mengenai rekomendasi upcoming anime yang akan tayang pada fall 2023 yang wajib ditonton versi Agam Anigame. Jangan lupa klik like dan subscribe apabila video ini membantu dan menjadi referensi bagi kalian yang belum tahu atau yang akan menontonnya. Terima kasih telah menonton video ini, silahkan berkomentar di kolom komentar dan tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Akhir kata, sampai jumpa pada video anime review berikutnya.